Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Doripani atau Haji Pani, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. Pendengar Radio Suara Tabalong semuanya dimanapun berada, dapatkan informasi terkait Kabupaten Tabalong secara aktual dan akurat pada jam 8 sampai dengan jam 10 pagi di program Selamat Pagi Tabalong di radio kesayangan kita semua 95,4 FM Radio Suara Tabalong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menerapkan Kartu Tanda Penduduk atau KTP digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Masyarakat yang memiliki KTP elektronik dianjurkan memperbarui data kependudukan. Cara mendapatkan KTP digital: unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Isi data diri, NIK, email, dan nomor HP. Cocokkan foto diri sesuai dengan KTP elektronik. Setelah semua data selesai, masuk tahap scan QR Code. Dapatkan QR Code di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong atau di 12 kecamatan. Lakukan aktivasi akun yang dikirim melalui email. Dengan KTP digital, tentu penggunaan menjadi lebih mudah dan simpel. Pembuatan lebih cepat, tidak perlu cetak belangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet. KTP cukup disimpan di dalam ponsel pintar. Tidak perlu lagi ada fotokopi KTP untuk mengakses pelayanan publik. Lebih aman dari pemalsuan data penduduk dan tidak ada lagi masalah KTP hilang. Ayo beralih ke KTP digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan Rina di edisi Senin 19 Agustus 2024 di program Dialog hari ini bersama Radio Suara Tabalong. Dan kami sampaikan kepada Anda bahwa hari ini Radio Suara Tabalong akan berdialog dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang hari ini menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Baik, sebelum kita berbincang menanyakan tentang tema pada kesempatan hari ini, yaitu tingkatkan layanan dengan luncurkan beragam inovasi. Kami sampaikan bahwa Radio Suara Tabalong bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,4 dan juga bisa Anda dengarkan di web streaming kami di www.suaratabalong.com, atau Anda bisa mengunduh di aplikasi yang bisa Anda ketik di Play Store, Google Play Store Anda, ketik saja Radio Suara Tabalong, dan Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan kami di live streaming fanpage Facebook kami, live streaming Radio Suara Tabalong. Dan nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya dengan narasumber kami pada hari ini bisa Anda tulis di kolom komentar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami hari ini akan berdialog langsung menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang akan membahas bersama kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu terkait dengan inovasi dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang terus menerus meluncurkan inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan ataupun memperoleh identitas kependudukan, baik itu KTP gitu ya, akta kelahiran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan identitas kependudukan. Baik, langsung saja kita sapa di kesempatan siang hari ini Ibu Rowi Rawatianice. Selamat siang, Bu. Selamat siang.
Apa kabar Bu siang hari ini? Baik dan sehat. Oke, baiklah. Baik Bu, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbicara masalah inovasi atau alias ini terobosan-terobosan baru gitu ya Bu ya, yang dihadirkan. Dan Ibu sudah di Disduk Capil sudah bertahun-tahun Bu ya, otomatis melihat nih Bu ya, ada beberapa yang harus ditingkatkan dan harus selalu teroboskan gitu ya dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk masyarakat. Karena Disduk Capil ini melayani gitu ya, dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami ingin tahu nih Bu, apa saja nih, mungkin kita berbicara satu persatu dulu inovasi sejak tahun lalu ataupun yang diluncurkan tahun ini gitu ya, inovasi-inovasi yang dihadirkan di Disduk Capil Kabupaten Tabalong untuk memudahkan masyarakat. Bisa disampaikan kepada kami Bu, silahkan. Baik, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa berbagi informasi kaitan dengan giat Disduk Capil Tabalong dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, kita tahu saat ini kita nih sudah masuk di dalam era digital ya, digital seperti itu. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif, utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja kami sendiri, kemudian juga untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, sejak saya masuk di Dukcapil tahun 2022 sampai dengan 2024 sekarang, kita sudah mencoba untuk menerapkan ada 6 inovasi. Jadi inovasi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada inovasi yang digital, tetapi juga ada inovasi yang non-digital. Nah, yang non-digital itu ada 2. Yang pertama itu adalah Jelita PSMU, ini jemput bola pelayanan admin Duk cepat, ramah dan tuntas. Nah, yang kemudian Melati Intan ini adalah melayani dengan tulus, ikhlas dan cinta bagi kaum rentan ya. Nah, kemudian untuk yang digital itu kita punya yang namanya Lapak, layanan pengurusan akta kematian. Kemudian juga ada Lapat Kakakya. Lapat Kakakya ini adalah lahir, dapat akta kelahiran, kemudian update kartu keluarga dan juga kartu identitas anaknya. Kemudian kita juga punya Siap Online, ini sistem informasi akta perkawinan khususnya bagi umat non-muslim. Kemudian yang terakhir adalah Si Adik, ini sistem anjungan data informasi kependudukan. Nah, jadi ada 4 itu. Oke. Itu. Siap. Nah, ini bisa Ibu sampaikan dulu satu-satu. Kenapa sih Bu yang melatar belakangi jadi diluncurkan si Jelita Parasmu dan lain sebagainya tuh dengan nama yang tentu saja unik Bu ini Bu. Baik, kita coba yang ini dulu ya, yang non digital dulu. Siap, ya. Jadi kan siap. ada Jelita Parasmu dan Melati Intan. Nah, Jelita Parasmu ini idenya munculnya ketika kita kemarin menjelang Pilpres. Nah, target utamanya kan adalah anak-anak yang wajib KTP pemula, pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini adalah pemilih yang pada saat masa pemilihan itu mencapai usia 17 dan dia wajib punya KTP. Kita tahu bahwa usia 17 tahun itu adalah usia di mana anak di dalam pendidikan SMA atau sederajat. Nah, disinilah kami melihat uniknya bahwa ketika kita ingin menggiatkan mereka ini untuk datang langsung ke tempat layanan kami untuk membuat KTP, itu terkendala dengan yang namanya jam pelajaran. Betul. Jam pelajaran mereka kan jam 8 sampai ada yang sampai jam 2, ada bahkan yang sampai jam 4. Betul. Pelayanan kami juga jam 8 sampai jam setengah 4. Nah, otomatis kan mereka untuk akses datang langsung itu akan terkendala. Maka kami membuat sebuah inovasi. Jadi khususnya bagi anak-anak sekolah ini, kami yang mendatangi mereka ke sana dengan cara kami koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau Melati Intan ini namanya juga yang tadi kata-kata di ujungnya adalah kaum rentan. Kita tahu kaum rentan itu kan adalah kelompoknya ODGJ, lansia, kemudian orang yang lumpuh, kemudian ada yang mungkin sakit keras, mungkin juga difabel ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menurut kami sangat susah kita berharap mereka bisa datang ke layanan kita. Mau tidak mau kita yang mendatangi mereka. Nah, jadi untuk yang Melati Intan ini melayani dengan tulus, ikhlas dan cinta bagi kaum rentan ini. Jadi kita melayani mereka ini, kita mendatangi ke sana. Caranya adalah kami menghimbau bagi aparat desa atau keluarga yang bersangkutan yang memiliki keluarga dengan kelompok ini, masuk di kelompok ini tadi, untuk segera berkoordinasi. Kalau keluarganya koordinasi dengan kepala desa. Nah, nanti kepala desa akan koordinasi dengan Disduk Capil. Nanti kita akan pastikan di awal
kan pasti akan diserahkan dulu datanya apa, kita pastikan dulu. Nah nanti kami di Dukcapil membuat sebuah tim yang istilahnya 1x24 jam kami layanin. Ketika dapat datanya sudah valid seperti itu, kami akan langsung turun datangin. Kalau dulu didatangin tapi nanti dokumennya dibawa pulang, nanti selesainya ini. Nah kalau yang sekarang enggak, begitu kami datang pulang, kami balik badan itu mereka sudah pegang dokumen. Dengan begitu mudah-mudahan mereka bisa lebih mudah untuk akses entah ke layanan sosial, layanan kesehatan dan sebagainya. Nah kemudian ketika sudah kami layani itu, otomatis juga kami koordinasi dengan dinas sosial. Dinas sosial ini sudah kami lengkapi dokumennya, silahkan untuk dibantu saudara kita yang dengan masuk dalam kelompok rentan ini. Jadi seperti itu untuk yang non digital. Nah kalau yang jelita palsu tadi ternyata juga kelompok yang ada di kalau boleh dibilang istilah mereka tuh di perbatasan, itu juga kan sangat tidak jarang sekali memang datang ke layanan kita yang jauh. Betul. Nah ini juga menjadi target kita. Jadi samping siswa sekolah tadi, masyarakat kita yang tinggal di perbatasan, yang tinggal di daerah yang sulit transportasinya, kita yang datangin, kita layani ke sana. Jadi mudah-mudahan dengan begitu tidak ada alasan lagi mereka untuk tidak mendapatkan dokumen kependudukan tadi. Bu, mau motong sebentar. Apakah orang Tabalong masih ada Bu yang tidak punya identitas kependudukan Bu? Faktanya masih ada. Oke. Masih ada. Ya tadi bisa jadi ketidaktahuan, bisa jadi karena kesulitan akses untuk datang ke sini. Utamanya kalau yang kayak di perbatasan itu mereka kan pilihannya kan mereka hidup sehari adalah sebagai petani. Kalau mereka turun ke kabupaten butuh waktu 1 hari, hilang waktunya 1 hari, otomatis kan taruhannya adalah keluarga tidak punya untuk pemasukan. Jadi nah itu juga yang banyak kami temukan, kami Bu kalau kami hanya ngurus itu aja, taruhannya anak istri saya tidak makan. Jadi seperti itu. Jadi kita akhirnya ya sudah, kalau kayak gini ceritanya kita yang akan layani mereka sana dengan tetap koordinasi dengan kepala desa, kelurahan, kalau memang kelurahan, kemudian kecamatan. Nah nanti kita akan lakukan sama-sama ke sana. Jadi seperti itu. Nah itu untuk yang non digital. Kalau yang digital ini misalnya kayak lapak ini kan ada layanan pengurusan akta kematian. Selama ini masyarakat kalau udah meninggal aja. Betul, ya kan? Betul Pak. Ya Betul. Karena katanya ketika udah meninggal tuh nggak ada apa-apa lagi, tapi sebenarnya masih banyak hal yang terjadi ketika seseorang meninggal itu, misalnya kaitan dengan pembagian waris, kemudian ketika pada saat dalam perjalanan rumah tangga pisah, sebelumnya ada anak dan sebagainya, itu panjang sekali ceritanya. Nah di kesempatan ini kami sampaikan bahwa amanat Undang-Undang 23 2006 dan 24/2013 menyebutkan bahwa setiap orang yang meninggal itu wajib dilaporkan oleh pihak keluarganya paling lambat 30 hari setelah peristiwa kematian itu untuk diterbitkan akte kematian. Nah fakta di lapangan ini banyak yang tidak ngeh dengan itu, entahkah tidak tahukah, entahkah memang menganggap tidak penting. Betul. Nanti pada saat tersandung yang disebut tadi. Nah, jadi kami meluncurkan sebuah aplikasi layanan pengurusan akta kematian ini, tujuannya adalah untuk menjawab itu. Jadi untuk yang ini bisa diakses secara online sehingga tidak ada alasan jauh. Misalnya tidak ada alasan misalnya kami nggak mau ke kecamatan karena juga jauh gitu. Jadi kita upayakan saat yang paling utama selama ada sinyal handphone itu bisa dilakukan. Nah kalau kesulitan misalnya di desa atau di desa lah pada utamanya kesulitan, silakan kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat desa, petugas kami sudah menginikan dengan aparat desa, itu bisa dibantu oleh aparat desa. Kalau misalnya juga terkendala di desa, di kecamatan petugas kami ada yang bisa membantu. Ada yang gaptek Bu ya. Dan kalau untuk akta ini ketika diurus tidak membutuhkan waktu lama, bisa langsung dipegang seperti itu. Itu kalau untuk yang akta kematian lapak tadi. Kemudian kalau yang yang lapat kakak kia, ini tadi seperti yang sudah kami sebutkan, dia ada lahir anak dapat akta kelahiran. Selama ini kan kita tahu bahwa masyarakat tuh tidak ngeh dengan hal-hal yang menjadi kewajibannya, yaitu adalah ketika seseorang lahir itu dia harusnya ketika dia lahir harusnya langsung diurus akta kelahirannya, karena disitulah dia akan mendapatkan NIK. NIK ini sekali seumur hidup. Betul. Nah tapi untuk saat ini sudah mulai masyarakat sudah mulai melek. Karena apa?
akte kelahiran itu diminta ketika masuk sekolah. Betul. Nah, Betul. kemudian kartu identitas anaknya juga diminta. Nah, begitu. Jadi udah mulai bagus. Tetapi tetap saja masih kesulitan. Kami kalau cuma mengurus akte kelahiran ke Kantor. kabupaten atau ke kecamatan kok kayaknya ini. Nah, ini juga kita fasilitasi, kita juga sudah buatkan aplikasinya untuk bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Nah, istimewanya kalau yang Lapat Kakakia ini kita sudah merambah sampai ke kabupaten tetangga, Kandangan dan Amuntai, karena ternyata setelah kami kaji, saudara-saudara kita ini, terutama yang istri yang suaminya bekerja di perusahaan, itu di samping di Tabalong, dia juga bekerja sama dengan Kandangan untuk proses pelahirkan. Nah, jadi kita kerjasamalah dengan rumah sakit di Kandangan, Permata Bunda, untuk penerbitan ini. Jadi di sana kami latih yang jadi operatornya, kita kasih akun. Jadi yang melahirkan di sana tidak perlu ke Tanjung. Jadi di sana aja langsung diisi di sana, nanti akte kelahirannya akan langsung terbit, kita kirimkan dalam bentuk PDF ke sana. Jadi pada saat si ibu pulang dengan bayinya, akte kelahiran sudah dipegang. Nah, tinggal yang sulit itu adalah, bukan sulit sih sebenarnya, kianya yang tidak bisa kami berikan. Karena apa? Kia kan harus dicetak. Betul. Nah, tidak mungkin rumah sakit di sana mencetak. Jadi nanti pada saat dia balik ke Tanjung, silakan diambil di tempat kami. Sekaligus juga pada saat penerbitan akte kelahiran tadi, maka update kartu keluarganya Sudah masuk ke dalam kartu keluarga yang baru. Jadi pulang dapat tiga dokumen, kartu keluarga update, ditambah akte kelahirannya, ditambah dengan kianya. Jadi seperti itu untuk yang Lapat Kakak Kia. Kalau yang siap online ini adalah untuk yang tadi saya bilang akte perkawinan dengan fokusnya adalah non muslim. Nah, karena kalau yang muslim kan sudah langsung dikuak, sudah langsung menikah. Nah, kalau yang non muslim setelah menerima pemberkatan nikah di rumah ibadah, maka dia harus meneruskan ke Dukcapil untuk diproseskan akta perkawinan. Nah, ini juga banyak yang menganggap saya sudah resmi menikah di lembaga agama lah selama ini ya. Bagi mereka itu sudah sah. Padahal secara undang-undang sah secara agama ketika tidak dicatatkan di dalam di catatan sipil, maka dia belum sah secara negara. Sehingga ketika diterbitkan kartu keluarga ini dia belum bisa disebutkan sebagai nikah tercatat. Nah, jadi tulisannya dia sudah resmi menikah di agama tetapi tidak menikah di nah, ini juga banyak terjadi kendala. Nanti mungkin ketika pada saat dia tidak tersandung masalah nggak apa-apa. Ketika nanti dalam perjalanannya ada cerai, ada nikah lagi, nah itu di situ nanti akan terjadi kesulitan ketika ini tidak statusnya nikah tercatat. Karena ketika nikah tercatat maka cerainya nanti juga harus tercatat. Jadi sah, ada aktenya begitu loh. Jadi seperti itu. Nah, ini juga kita fasilitasi. Dan yang terakhir itu adalah si adik ini sistem anjungan data informasi kependudukan. Ini lebih kepada, kalau dulu setiap saat orang kalau mau lihat data kependudukan datang ke Dukcapil bersurat dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya si adik ini bisa diakses. Aksesnya gampang sekali, tinggal akses di websitenya Dukcapil, itu di dukcapil.tabalong.go.id, akses aja di situ, bisa mengakses si adik ini. Jadi melihat data-data misalnya jumlah penduduk di sini berapa, desa berapa, itu udah bisa. Nah, kalau yang tadi siap online, kemudian Lapat Kakak Kia dan juga lapak tadi itu bisa diakses sebentar saya carikan alamat ininya. Websitenya pelanduk.disdukcapil.tabalongkap.go.id. Nah, silakan. Nah, yang tiga ini sedikit agak ketika mengakses di situ nanti akan dimintakan untuk mendaftarkan diri. Jadi mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Demi keamanan ini sebenarnya, demi keamanan, karena kan ini adalah data login kita. Bu ya. Ya, login dulu dengan mendapatkan akun. Nah, akun itu gunakan untuk sampai bisa selesai. Di situ nanti kan bisa kelihatan rekodnya dari mulai kita proses awal sampai di mana sih sudah dokumen saya ini, prosesnya itu bisa dilihat di sana. Oke. Berarti Disdukcapil ini sudah mengarah ke digitalisasi sekali Bu ya. Kalau dilihat dari awal Jelita Parasmu dan lain sebagainya, ini memang harus membuat masyarakat untuk melek nih Bu. Iya. Karena kan sejalan dengan Kabupaten Tabalong yang menuju Smart City nih Bu ya. Ya, semua inovasi kami ini memang diarahkan adalah untuk mendukung Smart City. Betul. Kemudian juga mendukung kepada kota layak anak. Seperti itu. Karena kalau kayak yang Lapat Kakak Kia tadi itu adalah
lebih mendukung di samping smart city juga dia adalah mendukung kota layak anak-anak. Kota layak anak berarti kan kita ingin memastikan bahwa semua anak-anak mendapatkan layanan sesuai dengan haknya Dan punya identitas kependudukan. Betul. Ya. Oke, mungkin kita break dulu sejenak, Bu. Boleh. Siap. Dan menyiapkan Anda yang ingin bertanya di kolom komentar ataupun di SMS, silakan di 081348782112. SMS saja ya, kami tidak menerima telepon. Dan yang mau bertanya di kolom komentar live streaming Facebook, bisa Anda tulis mau bertanya apa kepada Ibu Kadis Dukcapil pada siang hari ini, misalnya seputar pelayanan, misalnya tidak sampai katanya di desa kami, boleh, nanti siapa tahu Ibu mau datang nanti ke desa yang bersangkutan ya. Dan kami akan kembali setelah break berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di dialog hari ini di Suara Tabalong 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Jangan kemana-mana. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menerapkan Kartu Tanda Penduduk atau KTP digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Masyarakat yang memiliki KTP elektronik dianjurkan memperbarui data kependudukan. Cara mendapatkan KTP digital: unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Isi data diri, NIK, email, dan nomor HP. Cocokkan foto diri sesuai dengan KTP elektronik. Setelah semua data selesai, masuk tahap scan QR Code. Dapatkan QR Code di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong atau di 12 kecamatan. Lakukan aktivasi akun yang dikirim melalui email. Dengan KTP digital, tentu penggunaan menjadi lebih mudah dan simpel. Pembuatan lebih cepat, tidak perlu cetak belangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet. KTP cukup disimpan di dalam ponsel pintar. Tidak perlu lagi ada fotokopi KTP untuk mengakses pelayanan publik. Lebih aman dari pemalsuan data penduduk dan tidak ada lagi masalah KTP hilang. Ayo beralih ke KTP digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Kamu sudah tahu, sekarang tidak perlu antri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pelayanan Hakmindu. Cukup di rumah saja dengan mengakses https://pelanduk.disdukcapil.tabalongkap.go.id di web atau web browser, misal Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan lain-lain. Bagi yang belum memiliki user, maka klik pendaftaran user baru dengan mempersiapkan KTP elektronik, kartu keluarga, dan tanda tanya. Setelah penggunaan mendapatkan akun login, maka pengguna layanan dapat meneruskan permohonan pelayanan yang dikehendaki dengan mempersiapkan data dukung atau persyaratan yang diharuskan, atau dapat dilihat pada folder jenis layanan. Ingat ya, semua persyaratan yang diupload wajib menggunakan berkas asli dan semua layanan gratis atau tidak dipungut biaya. Dan yang perlu diingat, jangan menggunakan calo dalam pengurusan administrasi kependudukan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Napaulah Musa, dari tadi kulihati aur selfie. Haha, kaderin nih aku lagi menampilkan KTP ku nah. Hanyar taulah aku baula. Jadi anak betanpai kisahnya. Kada masalah kalau lah. Nah, gesanku kada masalah, Pang. Tahu orang lain, musia salah gunakan orang hapuk kam. Hah? Kayak apa kisahnya aja? Takutannya aku mendengar. Nah, jadi kayak ini salah. Nomor NIK yang ada di KTP mu tuh berisi informasi data mu nang penting. Itu rantan bener tahu kada disalahgunakan orang. Contohnya lah, pinjol, uang bulan rekening, pokoknya nang kaitannya lawan akses perbankan mu tuh, Pang. Handak nih kam. Wah, ay mana nakutnya lah. Kada jadi ya monta itu aku mau upload. Makasih banyak lah kabarnya.
nomor induk kependudukan di KTP menyimpan informasi data pribadi yang rentan disalahgunakan. Salah satunya bisa digunakan pinjaman online. Jangan terlalu cepat memberikan data terkait nomor induk kependudukan karena meninggalkan atau memberikan nik merupakan celah bagi pelaku tindak pidana. Jika ada yang menggunakan tanpa izin, tindakan tersebut adalah kejahatan data pribadi. Jangan sembarangan menyebarkan nomor induk kependudukan Anda, karena data pribadi harus dilindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, baik, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Baik, kembali lagi bersama kami di program Dialog hari ini. Dan yang sampaikan kepada Anda yang ketinggalan ya, kami hari ini berdialog dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang sedari tadi sudah membahas terkait inovasi yang sudah diluncurkan gitu ya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tentu saja memudahkan masyarakat dalam mendapatkan ataupun memperoleh identitas kependudukan, baik itu akta kelahiran anak yang baru lahir ya, kartu identitas anak, KTP ya, apalagi KTP buat masyarakat Kabupaten Tabalong, ataupun juga akta kematian gitu ya. Jadi inovasi-inovasi diluncurkan untuk seperti yang disampaikan untuk memudahkan masyarakat. Ya, ada tadi yang non online ya alias offline, bisa ada juga yang online gitu. Jadi ada Jelita Parasmu, ada Lapat Kakakia dan lain sebagainya yang diluncurkan di Sdukcapil Kabupaten Tabalong untuk memudahkan masyarakat. Baik, kita kembali ke Ibu Rowi pada kesempatan siang hari ini. Bu, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan, Jelita Parasmu, Melati Intan, Lapak Bu ya, Lapat Kakakia dan lain sebagainya. Itu tentu saja diluncurkan di Sdukcapil untuk memudahkan masyarakat. Nah, melihat inovasi-inovasi yang diluncurkan itu Bu, bagaimana meningkatkah Bu kepemilikan adminduk di masyarakat, apalagi kita ketahui sebentar lagi akan ada pilkada serentak Bu di bulan November, pasti sangat-sangat terlihat sekali nih Bu. Silakan Bu disampaikan. Baik, saya ambil contoh satu aja ya, Lapat Kakakia. Lapat Kakakia itu ketika tahun 2021 itu baru di angka kalau tidak salah ya kurang lebih 22% ya. Nah, jadi akta kelahiran, kemudian KIA-nya terutama, KIA-nya itu sangat rendah sekali, tapi kemudian akta kelahirannya udah bagus. Nah, setiap tahun kita evaluasi, saat ini kita sudah ada di angka kurang lebih 70%. Wow. 70% lebih ya kita mencapai. Nah, artinya kalau saya boleh bangga bahwa sekian tahun kita meluncurkan inovasi Lapat Kakakia ini, ternyata progresnya sudah sangat bagus sekali. Dan target nasional kan kita minimal 40% ya untuk yang KIA itu. Nah, kita sudah ada di angka 70 lebih. Melebihi target ya? Melebihi target, sudah target nasional. Jadi itulah. Nah, kemudian kalau kayak yang akte perkawinan tadi, memang akte perkawinan ini tidak ada target, tetapi kami melihat bahwa kalau dulu kita hanya mencatat bagi yang memang punya kesadaran, itu yang kita catat. Tetapi sekarang dengan adanya ini banyak yang melakukan terjadi juga peningkatan angkanya seperti itu, termasuk dengan tadi yang akte kematian juga seperti itu. Akte kematian dulu hanya ada 1-2 paling yang melaporkan. Kalau misalnya nggak ada melaporkan ya nggak ada, dianggap tidak ada. Dalam berapa tahun? Dalam setahun kah atau? Hampir setiap tahun. Jadi hampir setiap tahun. Nah, padahal kalau kita lihat di kita coba koordinasi ke kecamatan, ke desa dan sebagainya, jumlah penduduk kita yang meninggal lumayan banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan kita menerbitkan akte kematian, itu tidak jomplang sekali gitu. Nah, ini yang akan kita coba ini kan untuk memastikan bahwa setiap warga kita yang meninggal itu pada saat ini dilekati dengan akte kematian, sehingga suatu saat terjadi sesuatu dan hal ini akan lebih mudah gitu loh. Oke. Terutama bagi si ahli waris gitu ya, itu lebih mudah. Jadi begitu. Jadi faktanya begitu. Jadi ada progres peningkatan yang signifikan yang kita lihat. Oke, sulitkah Bu menyadarkan masyarakat terutama yang si akta kematian ini Bu?
Memang pada awalnya kita mengalami kesulitan, tapi ini kami coba lagi nanti untuk lebih lagi. Kita ini kan saat ini baru bekerja sama dengan kepala desa atau RT. Nah ini kan masih tapi kami akan menambah nanti menggait pengurus yasinan ya. Oke, lebih intern lagi Bu ya. Keukunan kematian. Nah, itu kan pasti datanya akan lebih valid. Nah, itu akan kami coba nanti terobosan ke sana. Jadi kita sosialisasikan inovasi kita ini, mudah-mudahan si pengurus ini nanti karena sudah punya akun dia bisa membantu langsung warganya. Jadi situ. Oke. Untuk yang kematian. Oke. Untuk yang lain Bu, misalnya untuk meningkatkan nih Bu ataupun untuk mengenalkan inovasi-inovasi dari Disduk Capil, adakah mungkin upaya ataupun kegiatan dari Disduk Capil kayak sosialisasi dan lain sebagainya dalam tahun ini deh Bu, ada nggak Bu? Kami kalau sosialisasi yang khusus ya, kayak orang itu kan ada misalnya dalam setahun 2 kali sosialisasi, itu tidak kami lakukan untuk sementara ini, karena kami juga punya evaluasi bahwa ketika sosialisasi seperti itu, menurut asumsi kami orang Dukcapil, efektivitasnya malah tidak terlalu kena. Jadi kami pada saat melayani yang jelita Pak Esmu tadi, kemudian yang melatih Intan itu kan offline. Nah disitulah kami akan membuka sosialisasi singkat. Ketika Anda misalnya ingin mengurus akta kematian, ini kami kenalkan. Kita akan langsung semacam buka aplikasinya, ini loh mudah sekali. Spontan langsung pas jadi di situ. Jadi ketika misalnya ada pertanyaan dan sebagainya juga bisa langsung kita bantu. Jadi seperti itu. Pada saat jemput bola langsung disampaikan biasanya gitu ya. Yang petugas jemput bola silahkan jemput bola, tapi kami yang mendampingi ini kami akan melakukan sosialisasi, kita jelaskan seperti ini sampai kepada manfaatnya apa gitu. Jadi kita kayaknya itu lebih efektif. Betul. Nah tapi tahun 2025 ini kalau tidak salah kita akan ada anggarkan memang karena banyak juga permintaan bahwa Bu coba dong dilakukan sosialisasi yang secara yang teragendakan dengan ini ya, kalau nggak salah 2025 ini kita ada. Jadi kita anggarkan untuk utamanya pada aparat desa ya, termasuk nanti mungkin dengan yang pengurus kerukunan kematian tadi kita akan itu untuk yang ke akta kematian. Karena masyarakat ini Bu kalau tidak diberitahu secara langsung seperti itu ya alasannya tidak tahu dan lain sebagainya, padahal penting sekali seperti Ibu sampaikan tadi, apalagi anak-anak sekolah ya, ibu-ibu di rumah penting daripada sudah mau sekolah anaknya baru sadar nih Mbak tidak punya KIA ini Bu, kalau akta biasanya lebih punya gitu. Jadi seperti itu. Baiklah. Untuk di 2025 selain yang arisan kematian itu Bu ya, adakah inovasi mungkin ataupun kegiatan yang akan dijalankan nanti, sosialisasi tadi sudah disampaikan Ibu, apakah ada target lagi yang akan ditingkatkan Dukcapil? Sebenarnya kami ada lagi inovasi, ini masih dalam tahap, kalau boleh dibilang dalam tahap gagasan sampai ke uji coba dulu, itu adalah pesta kawin PLR. Waduh. Jadi ini lebih menyelesaikan masalah. Cuman ini agak sedikit kompleks ya, karena kita harus berkoordinasi dengan PA, Pengadilan Agama, kemudian juga Pengadilan Negeri nanti di situ. Jadi agak butuh waktu untuk Tapi ini teman-teman sudah koordinasi dengan PA, sudah, ini responnya positif sekali. Kami tinggal mulai memproses, nanti kita bertemu, kemudian juga nanti kita bikin semacam MOU dan PKS-nya, kerjasamanya, siapa melakukan apa di situ. Nah jadi baru nanti mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita launchingkan. Online kah Bu? Offline dulu, tapi juga nanti suatu saat mungkin setahun kita jalanin dulu sambil kita melakukan evaluasi, dan nanti itu akan kita naikkan menjadi digital juga. Dan kalau tidak salah juga di Dukcapil di tahun ini atau tahun lalu ada memperoleh penghargaan ini Bu ya terkait inovasi. Apa itu Bu kemarin, saya hampir lupa ini. Kalau inovasi kita hampir setiap tahun di kabupaten ada. Tahun kemarin itu kita yang melatih Intan itu mendapat juara yang kedua. Untuk di kabupaten. Apa itu Bu? Kabupaten saja. Tapi kita semua inovasi kita ini ikut ambil bagian di dalam IGA, Innovation Government Award yang Depdagel itu kita setiap tahun kita ikut untuk mendukung Kabupaten Tabalang menjadi kabupaten dengan terinovatif seperti itu. Jadi kita ikut di sana. Bu, terakhir mungkin Bu, pasti ada dong Bu ya korelasi antara peningkatan layanan dengan inovasi. Bagaimana menurut Ibu nih Bu? Pastilah ya. Kalau kita
puas dengan layanan offline saja, ya seperti itulah. Tapi ketika kami mencoba terus untuk melakukan inovasi ini, kan semua lini kita ajak untuk bekerja sama. Contohnya tadi misalnya ada hukum kematian tadi. Betul. Kita ini kan, ya mudah-mudahan dan saya yakin dan optimis bahwa pada saatnya nanti apa yang menjadi harapan kita itu bisa tercapai dengan bagus. Oke, tentu saja dengan menghadirkan inovasi yang memudahkan masyarakat pastinya Bu ya, karena Disduk Capil ini tugasnya pelayanan. Betul. Oke, terakhir nih Bu, himbauan mungkin kepada masyarakat yang saat ini tengah mendengarkan, menyaksikan kami di live streaming Facebook terkait kepemilikan Adminduk nih Bu, silakan. Baik, jadi kepada masyarakat Tabalong kami informasikan bahwa untuk saat ini ketika kita mengurus dokumen Adminduk itu tidak susah lagi. Ya tidak susah lagi, bisa melewati yang tadi kami bilang dengan sistem online lewat tadi Planduk. Maaf supaya nggak salah. Ya. Jadi pelanduk.disdukcapil.tabalongkap.go.id itu ada beberapa inovasi di sana yang digital. Kemudian juga bisa juga ke websitenya Tabalong tadi untuk yang adik tadi disdukcapil.tabalong.go.id. Nah, kalaupun masih dirasa susah, kami juga ada petugas yang standby di kecamatan melayani masyarakat. Apa desa pun ada yang sudah kami latih untuk bisa membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk, katakan tadi misalnya kami gaptek untuk mengakses lapak, mengakses misalnya tadi lapak KKK dan sebagainya. Itu petugas di desa sudah kami latih untuk bisa mengakses yang namanya tabalongkap.go.id. Itu bisa sudah semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan begitu nggak ada lagi alasan untuk kami tidak melengkapi dokumen kependudukan. Oke, baiklah. Karena sangat penting sekali Bu ya, satu manusia memiliki identitas gitu ya, tidak hanya nama saja tapi tertulis. Apalagi kan mau pilkada nih. Mau pilkada kan kami juga ikut mengimbau bahwa penuhilah syarat untuk pilkada itu kan adalah KTP. Betul. KTP datanglah ke Dukcapil. Dukcapil mau di desa, mau di kecamatan atau di kantor induknya, itu kami siap untuk melayani. Tuh ya, buat para pendengar yang mencek misalnya identitas kependudukannya tidak pas lagi gitu ya, bisa didatangi ke Disduk Capil, diupdate ke Disduk Capil Kabupaten Tabalong di MPP mendengar sekalian ya, di Mabuun di lantai 2. Di lantai 2 Mall Pelayanan Publik, bisa datang ke sana. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah datang ke sini. Next kita mungkin akan berbicara yang lain, inovasi-inovasi baru dari Disduk Capil Kabupaten Tabalong. Dan kami ucapkan juga terima kasih buat pendengar. Dan ada pertanyaan nggak? Nggak ada nih Bu, hadir-hadir aja katanya menyaksikan. Kayaknya menyerap ilmu saja hari ini. Oke, semoga bermanfaat ya buat yang mendengarkan dan juga menyaksikan kami. Dan kita berjumpa di lain waktu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang disampaikan Ibu tadi semoga bermanfaat untuk kita semua dan ilmunya bisa kita ambil ya. Kami pamit, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami, dan yang ketinggalan bisa menonton ulang di live streaming Facebook kami, di rewind saja dari awal karena pembahasan hari ini sangat penting, terutama untuk pemilikan administrasi kependudukan yang memudahkan Anda dengan inovasi-inovasi online maupun yang offline. Kami pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 9